temanya hari ini adalah diskusi tentang budidaya, tentang peluang usaha, juga kemudian mungkin tentang aspek pemasaran dari tanaman yang sedang dibudidayakan oleh petani ini. Maka dari itu, jangan di skip videonya karena dapatkan informasi secara lengkap dalam program Ngobrol bareng Petani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat tani semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Jejak Sahabat Tani. Kami doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kebaikan dan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tonton terus channel Jejak Sahabat Tani agar kami bisa terus memberikan inspirasi tentang cerita bersama petani-petani sukses kita yang sudah membudidayakan tanaman. Baik, sahabat semuanya, sudah hadir narasumber istimewa kita hari ini. Ya, beliau adalah Mas Mul. Ya, dikenal di sini dengan Mas Mul. Nanti kita coba akan kenalan langsung dengan beliau. Mas, bisa dikenal nih dhisik, Mas? Oh iya, nama saya Mul. Asal mula itu apa namanya, dulu kelahirannya dari Jawa, Pati, merantau ke Sumatera untuk bertani. Inilah tanaman sekarang ini yang aku tanam, labu. Labu madu, butternut. Mungkin orang awam ini agak asing nengok labu-labu ini. Iya, betul Mas, betul. Mungkin kalau orang yang nggak biasa ini bingung ya, ini tanaman buah apa gitu kan. Iya. Karena biasa labu yang dikenal itu kan yang bentuknya bulat itu, Mas. Betul. Sekarang ini posisinya lokasi di mana nih, Mas? Ini posisi di daerah Kampar ini. Kampar ya? Kampar Bangkinang. Bangkinang ya. Tepat desanya desa apa nih kalau desa desanya? Pulau Sorak. Jadi di Kampar, Mas Mul nih udah berapa musim nih? Udah berapa tahun di sini, Mas? Kalau di sini udah lama ini, Pak. Udah anggaran 2 tahunan. Sudah 2 tahun. 2 tahunan. Oke, baik Mas. Bicara tentang labu madu ataupun butternut ya, butternut, labu madu. Ini dulu awalnya tuh dari mana, Mas, ketemu kok sampai kemudian nanam ini gitu? Karena dulu yang kita kenal nih Mas Mul dulu biasa nanam melon ya, melon. Tapi kemudian kok bisa mendapatkan peluang usaha di labu ini, gimana idenya dulu? Oh, dulu kayak gini, Pak. Ditengok dulunya itu dulu pas main ke ladang tempat kawan namanya Saprijal. Nah, nengok dia itu nanam labu. Tengok itu kualitasnya bagus, pemasarannya pun cantik, jadinya ngikutlah prospek ke situ, minat ke situ ya. Minat ke situ, Nah, jadilah penanaman labu di situ. Coba-coba, akhirnya coba sedikit dulu 1000 batang. Jadi alhamdulillah dapat 5 ton. Nah, itu. Ini alhamdulillah sekarang ini 2 tahun berkembang, tanaman udah mencapai sehektar, alhamdulillah ini. Baik teman-teman, kita coba gali tentang aspek budidaya ya dari labu ini. Mungkin Mas Mul ini bisa diceritakan lah proses dari awal mula pengolahan lahan, persemaian seperti apa. Kalau pertama-tama, kalau di tanaman labu ini, kalau sekarang ini pakainya pakai solid. Pakai solid, ya. Difermentasi dulu agak-agak sebulan, disemprotlah pakai M21 ini. Ya. Difermentasi, ditutup terpal apa, barulah ditabur menjelang sebulan itu. Nah, solid sendiri itu berapa lama, Mas, difermentasinya? 1 bulan, Pak. 1 bulan ya, disiapkan 1 bulan sebelum tanam sudah difermentasi. Solidnya apa sebenarnya, Mas? Mungkin ada teman-teman yang mungkin yang di luar Sumatera nggak tahu solid ini. Iya, kalau solid di sini tuh limbah-limbah sawit. Limbah iya. Pabrik sawit ya. Pabrik sawit. Jadi kalau orang Sumatera udah biasa sih ketemu solid ya. Tapi untuk sahabat yang di luar Sumatera, yang di Jawa mungkin pada asing dengan solid, istilah solid. Jadi limbah yang dimanfaatkan untuk sebagai kompos yang difermentasi supaya aman dari jamur tular tanah. Baik.
Nah itu butuh waktu 1 bulan. Kemudian setelah itu masuk ke gimana, persemaian dulu apa olah lahan? Olah lahan dulu. Olah lahan dulu. Nah, pembajaan, sudah pembajaan apa ditaburlah pakai kompos tadi. Sudah tabur kompos, disemprot lagi pakai M21. Nah, sudah itu diaduk bajak, baru tutup mulsa. Lanjaran nyemai itu. Oh gitu ya. Jadi antara pengolahan itu sampai dia tutup mulsa berapa lama? Itu biasanya kalau udah di kompos itu 2 minggu udah berani. 2 minggu udah berani. Apa ya Mas? Itu kan tadi kalau disampaikan ada solid sendiri ya komposnya. Ada nggak yang lain kayak dolomit ataupun pupuk dasaran dan pupuk kimia? Tambahan paling cuman dolomit. Dolomit, pupuk kimia nggak pakai? Tanpa dasaran. kimia. Tanpa kimia loh, sahabat. Tanpa kimia. Jadi ini salah satu petani yang apa ya, ini kreatif lah. Di saat harga kimia mahal, itu cerdas untuk meminimalisir anggaran. Ini tanpa dasaran pupuk kimia Mas ya, hanya Tanpa solid, dasaran kimia. dolomit, baru disemprot M21 tutup M21. mulsa. Baik. Selanjutnya di pembibitan apa Mas yang perlu disiapkan, kemudian prosesnya gimana? Kalau di pembibitan cuman itu Bang, apa namanya, tanah, apa diaduk pakailah kompos tadi sedikit, campur dolomit, masukkan polybag, itu Udah ya. cuman itu. Perlu waktu berapa lama sampai bisa disemai medianya? Itu waktunya 5 hari ya, 5 hari ya. 6 hari. Berarti sekitar seminggu ya. Kalau untuk ini benih sendiri atau gimana Mas? Benih beli Ya. Oh, jadi butternut ini ada nama varietasnya nggak ini? butternut apa ya? Hana ini. Oh Hana varietasnya ya, Hana ya. Hana ini. Itu beli ya benihnya. Beli. Nah itu ada perlakuan nggak di benihnya? Apa langsung atau main rendam atau gimana? Sama seperti kayak melon itu Pak. Biasa di open dulu, kecambahkan, baru dipindahkan ke polybag. Siap. Itu proses di persemaian sahabat semuanya. Nah kemudian nanti umur berapa bibit pindah tanam Mas? Umur 6 hari Pak. 6 hari pindah 6 tanam. hari pindah tanam. Jadi 6 hari udah pindah tanam. Nah terus setelah pindah tanam tentu kan ada mulai perawatan nih. Apa yang dilakukan? Pertama-tama kalau masalah pemupukan itu seminggu baru mulai seminggu pemupukan sudah pindah tanam. Apa aja pupuknya? Pupuk pertama yang kupakai ya Raunik. Nah, terusan pakai apa itu? TSP apa, taruh campur M21 ini, walaupun satu apa itu? Drum. Enggak, satu genggongan itu tangki ya. Dua tutup. Nah, biar untuk apa? Kocor berarti ya? Kocor. Umur seminggu sudah masuk di pengocoran. Pakai unik ya. Unik. Terus lanjut Mas. Apa meneh? Itu biasa pemupukan awal ini umur 7 minggu, 7 hari. Masuk pupuk. Kemudian seling berapa hari sekali? Seminggu sekali biasanya. Rutin nih ya. Kocor terus. Kocor. Jadi nggak pernah ditabur. Sistem kalau tabur ada? umur sebulan. Oh sebulan nanti cuman baru sekali aja. Iya sekali. Menjelang dia berbuah. Itu sama kok apa komposisi pupuknya? Komposisi pupuknya sama terus. Sama ya. Jadi pupuk kimianya termasuk tidak banyak Mas. Tidak banyak. Tapi tanamannya bisa maksimal. Kalau di aspek ini pemupukan tadi sudah. Sekarang tantangan dalam budidaya selain dalam ngasih makan nutrisi dalam bentuk pupuk, itu kan tantangannya kayak hama dan penyakit Mas. Hama penyakit. Itu biasanya hama penyakit di labu madu ini apa? Kalau di labu madu ini dibilang gampang ya enggak gampang, dibilang susah enggak susah. Kutu-kutuan itu Pak. Kutu-kutuan. Yang pertama itu. Yang kedua itu yang paling bahaya itu pas apa itu namanya, meledak buah itu apa namanya, pembesaran. Gampang ya, pembesaran buah itu gampang pecah dia itu. Kalau ndak hati-hati di situ pecah ya. Kutu-kutuan biasa kan ke daun ngeriting ya. Ngeriting. Nah, betul. Ke daun ngeriting, imbasnya pas pembesaran jadi nggak maksimal. Nggak maksimal karena daun udah terganggu ya. Udah terganggu. Nah itu biasanya pakai apa sampai? Aku kalau di situ pakai yang pertama obat-obat apa itu namanya, biotis itu sama campur sama biotogro ini. Nah, selalu damping ini terus. Oke. Itu yang kutu-kutuan. Selanjutnya apa Mas?
Ada hama yang lain ada nggak selain kutu-kutuan? Iya. Lalat buah itu. Oh, lalat buah ya. Kalau Iya. udah debol lalat buah. Lalat buah gimana nih tekniknya? Kalau lalat buah biasa, kalau di sini, kalau khusus aku pribadi ini sekarang ini kasih kapur barus apa itu. Oh, kapur barus digantungin ya? Iya, aku gantungi. Ini kemarin udah habis, udah dibuangi kan. Nah, itu Oh. pakai kapur barus menjelang dia buah masih putih itu ke coklat ini, pakai kapur barus terus. Pakai kapur barus. Jadi kapur barus ini sifatnya tidak membunuh Mas ya, tapi dengan mengusir. mengeluarkan aroma khas itu mengusir, tidak disukai sama lalat. Iya. Mantap juga ini idenya dari Mas Mul, mungkin sahabat tani bisa dicontoh. Pakai kapur barus digantung. Itu ada ininya Mas, jarak berapa meter gantungnya? Ada tekniknya nggak? Biasanya kalau di sini aku jarak-jarak 3 meter, Jarak 3 meter. 2 meter setengah itu yang ideal ya. Tuh jarak 2-3 meter. Itu gantung kapur barus menghindari lalat buah. Nah, kalau oke mungkin hama untuk ulat gimana? Kalau ulat masih nyerang nggak Mas? Kalau ulat, kalau masih pertama masih menyerang, kalau masih keadaan labu masih putih. Kalau udah labu agak coklat ini udah enggak. Enggak lagi. Udah enggak ada. Oke. Jadi itu. Selanjutnya mungkin untuk penyakit seperti jamur Mas, biasanya apa yang nyerang kalau jamur? Jamur yang sering kresek ini, Pak. Kresek itu biasa mulai umur berapa sih tanaman? Biasanya umur-umur sebulan setengah mulai masuk itu. Mulai masuk. Sebulan setengah udah mulai masuk ya di kresek. Apalagi di musim penghujan, Kayak ini, kondisi lokasi lembab, itu serangan jamurnya lebih parah. Nah, kresek sendiri ini antisipasinya ya Mas? Antisipasinya rajin nyemprot satu. Nah, yang penting fungi nanti Apa didampingi. funginya apa? Kalau fungi berarti antrakol, detan. Oke, berarti sambil dicampur ini. Oh, tetap Nggak, dicampur lagi iya, ya? Oh, nggak ketinggalan. nggak ketinggalan Luar biasa jadi. nih andalannya Mas Mul. Jadi untuk antisipasi kresek itu juga menggunakan fungisida plus sama biotopro. Nah, itu memang sampean semprot ini dari obat-obatan tadi disebutkan itu rutin atau pas ada serangan aja? Rutin. Jadi lebih Sebelum ke terkena. pencegahan ya, Pencegahan, preventif. iya. Jadi pencegahan sebelum terkena itu memang rutin nyemprot. Nah, ini jadwal nyemprotnya berapa hari sekali? Kadang selama-lamanya itu 4 hari sekali. Nah, selama-lamanya 4 hari sekali. Itu wajib nyemprot. Paling lama 4 hari sekali. Karena kalau kresek itu cepat Mas ya, kalau Cepet. udah kena bahaya gitu. Bahaya. Cepet. 3 hari aja bisa nular gitu. Cepet banget. Makanya lebih ke pencegahan. Nah, apalagi selain kresek kalau untuk jamur? Layu fusarium Nah, itu juga layu mau. fusarium, ya. Itu yang paling. Biasa kena di umur berapa layu fusarium? Kalau itu yang sering kena malah di usia dini yang sering. Masih kecil ya? Masih kecil. Karena layu fusarium kebanyakan memang kebawa dari tanah kan, Dari tulang tanah. tanah. Sedini mungkin. Nah, itu gitu pencegahannya. Pencegahannya dikocor itulah aku. Pencegahannya memang yang aku lakukan selama ini selalu pakai M21 ini terus. Oh gitu. Jadi alhamdulillah berkurang gitu. Tunggal apa gimana? Pakai Campuran pupuk kimia campur tadi ya. pupuk, Oh iya, jadi tadi Mas Mul bilang kan setiap Iya. pengocoran pupuk kimia Iya, aku campurin selalu dimasukkan ini 2 tutup M21, ya dalam satu tangki. Itu salah satu tujuannya yaitu tadi untuk mengantisipasi jamur. Karena dalam M21 itu kan ada kandungan trichoderma, ada pseudomonas, itu yang fungsinya untuk sebagai agen antagonis untuk menyerang ataupun menghambat dari perkembangan jamur-jamur yang ada di tanah. Luar biasa, keren ini bisa dicontoh. Nah Mas, kalau bicara tentang peluang usaha, tentu ini kan ada analisa usaha taninya lah. Ini dengan areal segini, ini berapa batang tertanam? Ya, areal luasan berapa sih? Ini luasnya sehektar. Hektar ya? 1 hektar. Bisa berapa ini? Dengan kapasitas kalau sehektar itu 3.000 titik tanam itu paling banyak itu. 3.000 titik tanam. Pak. Jarak tanamnya berapa? Biasanya semeter 20. Semeter 20 apa nih? 20 cm. Oh, berarti 120 cm ya? Iya. Jarak tanam. Kemudian ini antar bedengan biro Mas? Antar bedengan 5 meter 6 meter. 5 meter 6 meter. Jadi memang karena karakternya kan apa ya, sulurnya bisa panjang ya, bisa sejauh panjang itu. Jadi Bisa mencapai 8 meteran masalah itu. 5 sampai 6 meter. Iya.
dengan jarak tanam 120. Itu jarak tanam antar ini ya, antar tanaman. tanaman. Heeh. Satu bedeng dibuat 2 baris Mas ya, bentuknya nih kan. Ini kemarin ada kelebihan bibit. Nah, nanamnya gini biasanya gitu. sebelah. Biasanya ya satu ya, tunggal ya. Tunggal. Oh, siap. Nah, kalau untuk modal Mas, bicara modal, ini kalau kondisi Mas mau cerita kan hemat nih Pak, hemat Iya. ya. Termasuk pupuk kimianya kan kurang. Nah, itu dalam per batang hitung-hitungannya piro kalkulasi ini, berapa ribu kalau modal ini? Ini itu hitungan lahan baru aja lah, kalau lahan bekas hemat pasti. Iya. Kalau hitungan lahan baru lah. Kalau lahan baru dihitung-hitung per pokok ketemu 10.000. 10.000 per 10.000 pokok. per batang. Tapi Sama kan bibit. lahan baru ya, artinya lahan baru nih kayak tiang, kemudian apa jenenge, kawate, tali, perairan, mulsa semua semua, baru. itu bisa digunakan berkali-kali gitu untuk modal pertama. Nanti untuk penanaman kedua kan lebih irit. Nah, iya. Lebih irit. Nah, jadi lahan baru itu sekitar 10.000. 10.000. Nah, untuk potensi per batang ini keluar berapa buah, Mas? Kalau dihitung buah keluar per batang bisa 6 buah, 7 buah. Banyak sampai ya? 8 buah. Itu ada sistem seleksi nggak sih, Mas? Ada juga ya? Ada itu. Kalau yang nampaknya agak ngeruncing memang dibuang itu. Nah, terus kalau dilihat ini kan posisi buahnya tuh di atas semua nih. Iya. Ini memang yang di bawah dihilangin atau memang nggak keluar buahnya? Dihilangi. Memang dihilang ya? Kalau yang di bawah biasanya kecil ya Pak. Oh, siap. 8 on, 7 on. Berarti ada buah di bawah digunting semua ya, sampai di atas baru Jadi naik per buah mau berapa kilo rata-rata? Kalau dihitung yang kan ada grade A, grade B. Nah, yang dihitung kadang yang dihitung-hitung itu grade A. Nah, bikin ketemu 3 kilo. Grade A-nya 3 kilo ya? 3 kilo. Karena ada grade A, grade B. Harganya Grade B. beda Mas ya? Beda. Selisih. Jadi grade A ketemunya 3 kilo per batang ya? Per batang. 3 kilo grade A. Kali aja kalau ini 3.000 berarti udah berapa? 3 kali 3 9 ton ya? 9 ton. 9 ton. Nah, untuk harga ya Mas? Harga nih. Grade A berapa harganya? Kalau harga pasarannya berapa? Pasarannya bagus. Kalau untuk grade A dia 12.000. Mantap. Kalau untuk grade B 6.000. Separuhnya ya? Separuhnya. Nih kriteria grade B ini piye Mas membedakannya? Grade B kalau bedanya cuman dia bobotnya di bawah 1 kilo. Oh, dia ada syarat bobot ya? Bobot. Apa ya? 1 kilo ke bawah. 1 kilo ke bawah itu masuk ke grade B. Grade B. Termasuk mungkin buah yang cacat, buah itu nggak masuk ya. Baik, ya potensinya luar biasa. Jadi dalam 1 hektar itu ketemu grade A-nya 9 ton kali 12.000 ya harganya. Iya, 12.000. Wes piro wi? Sakeh. Jadi masih sangat menguntungkan karena apa? Dalam 1 batang tadi berapa buah, Mas? Bisa 6, bisa 8 buah. Berarti kalaupun grade A-nya itu 3 kiloan, grade B-nya ini banyak. Grade B ibaratnya untuk makan. Nah, itu dia. Jadi dari grade A aja modal udah terpenuhi tadi ya. Grade B-nya itulah bersih hitungan. Iya. Wah, luar biasa ini. Nah, untuk pemasaran sendiri Mas, iki apa memang sudah sudah ada langganan apa gimana? Ini memang ada langganan. Kami bekerja sama dengan Mas Alek Munandar itu. Oh, Mas Alek Munandar, oh ya terkenal ya Mas Alek ya, pemain labu di Pekanbaru. Masalah pemasaran sama beliau itu. Wah, luar biasa. Nah, ini Mas, tanaman labu ini sekarang udah umur berapa ini? Ini umur 67 hari. 67 hari. Dipanen nanti di umur berapa? Kalau dipanennya umur 90 hari biasanya, nunggu 3 tua. bulan ya. Karena nanti pengaruh dirasa nanti. Oh gitu. Ini kondisi daun kan kita lihat udah mulai kuning ya bagian bawah nih kan. Iya. Nah, ini apa Mas? Faktor jamur juga bisa. Ini masalahnya udah tua juga kan, mungkin. Sudah tua ya. Kemungkinan 10 hari lagi udah mulai panen ini. Udah panen, makanya ini mulai manen. Udah mulai yang daun bawah udah mulai kuning kan. Kalau udah kayak gini mulai fokus ke buah tinggal. Sebuah. Itu udah aman ya Mas. Buahnya aman nih. Baik. Nah, sahabat tani semuanya, labu madu ini kalau dari apa ya, kalau ini kan kalau melon kan bisa dimakan langsung Mas. Bisa. Enak kan? Kalau labu madu ini gimana pengolahannya? Dikukus ini. Dikukus ya? Rasanya enak? Enak, manis kayak ubi rambat. Bulan ya? Iya, unggulan labu apa?
bisa untuk makanan anak-anak kecil itu. Nutrisinya kan besar gitu. Gitu. Mantap. Jadi olahan dari labu madu ini bermacam biasa. Nanti silakan sahabat tani yang belum tahu nyicip labu madu ini. Ini biasanya ya labu madu ini pasarannya ke pasar modern kan Mas Pasar ya. modern. Pasar modern biasa ada nih labu madu. Silakan dicoba ini rasanya, perlu dites gitu kan. Karena sangat-sangat bermanfaat banget buat kesehatan. Makanya harganya pun termasuk di kelas labu itu yang paling tinggi, harga premium. Harga premium. Ya, baik. Itu aja Mas, mungkin ada pesan dan kesan lah untuk petani, motivasi lah biar teman-teman sahabat tani yang mau menanam ya enggak cuma di labu lah, saya rasa di tanaman yang lain. Mungkin ada motivasi dari Mas Mul seperti apa nih? Untuk sahabat-sahabat tani semuanya, yang penting jangan menyerah dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas. Nah, itu aja pokoknya, selalu semangat, pasti ada rezekinya suatu Ya. saat. Tetap semangat, pasti ada rezekinya suatu saat. Luar biasa, salam super ya, kata Mas Mul. Jadi sahabat tani semuanya, mungkin itulah sekilas bincang-bincang kita dengan Mas Mul pada hari ini. Luar biasa ya. Silahkan mungkin bagi ada yang sahabat tani yang masih mau ditanyakan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar, nanti bisa dijawab untuk selanjutnya. Nanti tak sampaikan ke Mas Mul pertanyaannya apa. Kayak semalam saya udah posting ya di TikTok, itu ada yang nanya Mas Mul, labu madu ini pemasarannya gimana katanya. Tadi udah dijelasin sama Mas Mul. Itu mungkin sahabat tani semuanya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya terus berkembang dan kita bisa memberikan informasi dan inspirasi untuk sahabat tani semuanya, terutama di dunia pertanian. Jadi sahabat milenial, selagi manusia itu masih hidup, dia butuh makanan. Siapa lagi kalau bukan petani yang ngurusin dalam aspek pangan ini. Jadi tugas kita semua untuk memberikan motivasi dan kita terus menanam supaya Indonesia ini tidak kekurangan pangan. Itu aja mungkin sahabat tani, dadah dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.